Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelompok Ratau Mikir yang beranggotakan Muhammad Abdaul Ihsan selaku ketua, Ahmad Faris selaku juru bicara, Badrus Soleh selaku sekretaris, Firmansyah, Muhammad Zainal Falah, dan Muhammad Afif. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami yang bertemakan metode berpikir kritis. Di materi ini kita akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama tentang pengertian berpikir kritis, yang kedua langkah-langkah berpikir kritis, yang ketiga prinsip-prinsip berpikir kritis, dan yang keempat yaitu era post-truth dan berpikir kritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Faris selaku juru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan pengertian tentang berpikir. Berpikir ialah suatu aktivitas yang sifatnya mencari ide atau gagasan dengan menggunakan berbagai ringkasan yang masuk akal. Sedangkan berpikir menurut Tri Rusmi ialah suatu proses sensasi, persepsi, dan memori atau ingatan. Dalam berpikir juga memiliki beberapa teknik, antara lain berpikir austik. Ini biasanya terjadi pada saat seseorang menghayal sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan. Yang kedua, berpikir realistik. Biasanya ini dilakukan oleh seseorang saat menyesuaikan diri dengan situasi yang nyata. Yang ketiga, berpikir kreatif. Ini biasa dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru. Pengertian berpikir menurut Brunner dan Suddart, berpikir kritis adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analisa rasional terhadap semua informasi dan ide yang ada, serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Sedangkan menurut Feynman, berpikir kritis adalah pengujian secara rasional terhadap ide-ide, kesimpulan, pendapat, prinsip, pemikiran, masalah, kepercayaan, dan tindakan. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan suatu teknik berpikir yang melatih kemampuan dalam mengevaluasi atau melakukan penilaian secara cermat tentang tepat tidaknya atau layak tidaknya suatu gagasan yang mencakup penilaian dan analisa secara rasional tentang semua informasi, masukan, pendapat, dan ide yang ada, kemudian merumuskan kesimpulan dan mengambil suatu keputusan. Pembahasan prinsip-prinsip dalam berpikir kritis. Menurut Etnis, terdapat 6 unsur dasar dalam berpikir kritis. Yang pertama, fokus. Di sini untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang diyakini, maka harus bisa memperjelaskan pernyataan atau isu yang tersedia. Yang kedua, reason. Mengetahui alasan-alasan yang mendukung atau melawan putusan-putusan yang dibuat berdasarkan situasi dan fakta yang relevan. Yang ketiga, inference. Membuat kesimpulan yang beralasan atau menyungguhkan. Yang keempat, situation. Memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir akan membantu memperjelas pernyataan dan mengetahui arti istilah-istilah kunci, bagian-bagian relevan yang mana suatu tersebut itu sebagai pendukung. Yang kelima, clarity, yaitu menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. Yang terakhir, overview, yaitu melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, langkah-langkah berpikir kritis. Kegiatan berpikir kritis dapat dilakukan dengan melihat penampilan dari beberapa perilaku selama berpikir kritis itu berlangsung. Berpikir kritis seseorang dapat dilihat dari beberapa langkah. Yang pertama, relevans. Maksudnya itu relevansi dari pernyataan yang dikemukakan. Yang kedua, important. Maksudnya penting tidaknya isu atau pokok-pokok pemikiran yang dikemukakan. Yang ketiga, novelty, yaitu kebaruan dari isi pikiran, baik dalam membawa ide-ide atau informasi baru maupun dalam sikap menerima adanya ide-ide baru orang lain. Yang selanjutnya,
outside material menggunakan pengalaman sendiri atau bahan-bahan yang diterima dari perkuliahan. Yang selanjutnya ambigu clarify, yaitu mencari penjelas atau informasi lebih lanjut jika dirasakan adanya ketidakjelasan. Yang selanjutnya linking ideas, yaitu senantiasa menghubungkan fakta, ide, atau pandangan serta mencari data baru dari informasi yang berhasil dikumpulkan. Yang selanjutnya justification, yaitu memberi bukti-bukti, contoh, atau justifikasi terhadap suatu solusi atau kesimpulan yang diambilnya. Yang selanjutnya critical assessment, melakukan evaluasi terhadap setiap kontribusi atau masukan yang datang dari dalam dirinya maupun dari orang lain. Yang selanjutnya practical utility, artinya ide-ide baru yang dikemukakan selalu dilihat pula dari sudut kegunaan dalam penerapannya. Yang selanjutnya width of understanding, diskusi yang dilaksanakan senantiasa bersifat meluaskan isi atau materi diskusi. Post-truth ialah kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Penggunaan kata post-truth pertama kali dikemukakan oleh Steve pada tahun 1992 dalam tulisannya The Government of Lies yang terdapat dalam majalah The Nation, yang mana ketika itu ia mengomentari perang Teluk dan Iran. Jadi yang dinamakan era post-truth ialah iklim politik di mana emosi mendominasi mengalahkan objektivitas dan rasionalitas, sehingga yang terjadi orang cenderung untuk menolak fact checking, sehingga kebenaran itu dinomorduakan. Terus apa dampak yang paling berbahaya pada era post-truth ini? Yang pertama ialah susahnya kita mencari informasi yang benar. Yang kedua, tumbuhnya konflik di masyarakat. Dan bagaimana cara menghadapi era post-truth ini? Yang pertama, dengan cara check and recheck. Yang kedua, dengan cara berpikir kritis. Kritisnya, siapa yang mengatakan hal tersebut? Apa kepentingan dia mengatakan hal tersebut? Dan seterusnya. Tentunya dengan mengikuti cara-cara atau langkah-langkah dalam berpikir kritis yang telah dikemukakan. Jadi kesimpulannya, dengan kita belajar berpikir kritis, kita dapat menghadapi era post-truth ini, dan kita tidak mudah termakan pernyataan-pernyataan atau berita-berita yang salah, yang dewasa ini dikenal dengan istilah hoax. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari kelompok kami tentang berpikir kritis. Dengan berpikir kritis kita akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu pengetahuan dan mendapat suatu kebenaran, mengetahui suatu kebenaran dengan benar adanya, bukan benar katanya. Dan dengan itu mudah-mudahan kita akan dijauhkan dari segala hoaks, segala kebohongan-kebohongan, dan tidak mudah bagi kita untuk menyalahkan atau menghakimi orang yang tidak sependapat dengan kita. Itu saja, ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.